Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gua, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kasus pembunuhan yang dimana korbannya adalah bayi berusia 7 minggu. Dan kasus pembunuhan ini juga membuat gue sangat marah dan wah, gue nggak bisa berkata apa-apa lagi terhadap kasusnya. Ya, dan kalian tonton video ini sampai beres dan kalian rasain sendiri, dan gue yakin kalian bakal pasti ngerasain marah sama apa yang kayak gue rasain juga. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Ini dia Ka Yeng. Pada tahun 2011 ada seorang ibu yang bernama Ka Yeng. Ka ini dia berusia 29 tahun pada saat 2011 dan dia tinggal di daerah Sacramento, California bersama dengan suaminya Chilo dan juga 4 anaknya. Suaminya Ka bekerja sebagai supir truk yang selalu berpergian jauh dan ya jarang pulang lah intinya, karena selalu di perjalanan entah kemana lah itu. Tadi kan gue ada nge-mention kalau K itu dia punya 4 orang anak. Nah, dari keempat ini semuanya itu cowok kecuali satu, yaitu yang putri bungsunya. Dan putri bungsunya ini lahir pada tanggal 22 Januari tahun 2011. Dan putri bungsunya ini diberi nama Maribel Taulo. K sangat menginginkan punya anak perempuan, dan akhirnya selama dia berusaha untuk mendapatkan anak perempuan selama 2 tahun, akhirnya ya dia dapat nih putri bungsunya. Dan K juga bekerja di lembaga arsitek lokal. Kalau kita ngomongin soal keluarganya Ka Yeng, sebenarnya ini sangat harmonis ya, yang dimana K-nya berkarir, suaminya berkarir, terus mereka punya 4 orang anak, 3 cowok dan 1 cewek yang bener-bener mereka idamkan. Oh ya, ada tambahan informasi juga, Ka Yeng sama suaminya dan 4 anaknya ini tinggal satu rumah dengan orang tuanya K atau mertuanya si suaminya. Namun dibalik indahnya kehidupan si Ka Yeng, ternyata sejak Ka Yeng berusia 13 tahun dia itu mengidap kejang-kejang, yang dimana kejang-kejangnya ini dia mengklaim sangat parah, dan menurut rekam medisnya kejang-kejangnya ini bisa berlangsung lebih dari 10 menit. Bahkan menurut rekam medisnya kejang-kejangnya Ka Yeng ini yang paling lama adalah 30 menit. Kejang-kejangnya ini tuh datang sangat tiba-tiba bagaikan kilat. Jadi udah kilat cepet banget, dan ini tuh kejang-kejang gitu. Kayak ibaratnya kalau lu lagi ngapain nih, lu lagi ngelakuin sesuatu dan lu tiba-tiba tuh kejang-kejang, dan itu yang dirasain sama Ka Yeng dengan kejang-kejangnya tersebut. Menurut rekam medisnya Ka Yeng, ketika Ka Yengnya sedang dalam kejang-kejang, dia itu tidak memiliki full kontrol terhadap tubuhnya, termasuk kontrol pada kandung kemihnya. Jadi ini yang menghasilkan setiap Ka Yeng itu kejang-kejang, dia biasanya ya pipis di celana. Dan juga dia itu seringkali menggigit lidahnya sampai lidahnya itu terluka. Dan semasa hidupnya dari usianya yang ke-13 tahun hingga usianya yang ke-29 tahun pada saat itu, Ka Yeng sudah mengidap kejang-kejang lebih dari 100 kali. Dan kalau menurut dokternya Ka Yeng, ini tuh bisa dibilang cukup mengkhawatirkan gitu. Dan biasanya setelah Ka Yeng sudah mulai rada sadar dari kejang-kejangnya itu, kan biasanya kalau kejang-kejang itu nggak sadar tuh, kayak apa sih yang dilakuin sama tubuh, karena kan yang tadi dibilang kalau orang kejang-kejang itu dia nggak punya self control lah, dia nggak bisa mengontrol tubuhnya untuk ngelakuin sesuatu karena semuanya udah ya kaku gitu, jadi nggak bisa dikontrol. Dan biasanya setelah dia kejang-kejang itu, dia itu butuh waktu sekitar 10-30 menit untuk menyadarkan dirinya kembali gitu. Jadi dia butuh setengah jam lah paling lama untuk loading nyawa dia gitu. Dan menurut dokternya Ka Yeng, ini tuh salah satu durasi yang cukup normal untuk menyadarkan dirinya ya, sekitar 10-30 menit. Singkat cerita, sampai pada tanggal 17 Maret tahun 2011, yang dimana suaminya Ka atau si Chilo tadi, dia itu mau berangkat kerja, sekalian dia nganterin juga ibunya pulang. Karena kemarin harinya ibunya si Chai atau suaminya Ka itu ikut nginep di rumah
mereka. Bertujuan untuk ya mau ngebantuin Sika dan keluarganya biar lebih mempermudah untuk ngurusin si Mirabel karena masih newborn. Jadi kan masih rada repot gitu. Dengan adanya tangan ekstra lah gitu, tenaga ekstra ya mungkin bisa sedikit mengurangi beban dan ya biar nggak terlalu capek lah. Apalagi kan Sika ini berarti terhitungnya baru sekitar sebulan lebih dari melahirkan dan belum normal kembali lah tubuhnya. Setelah suaminya Ka dan ibunya berangkat, sekitar pukul 7 pagi Kayeng baru bangun dari tidurnya dan langsung menggantikan popok Mirabel. Dan setelah menggantikan popok Mirabel, Mirabel langsung diberikan kepada ibunya Kayeng yang sedang membersihkan halaman depan. Setelah Mirabel sudah diurusin sama ibunya si Kayeng, Kayeng itu langsung lanjut lagi memprepare untuk kedua putranya yang tertua, yang itu anak pertama dan keduanya untuk berangkat sekolah. Yang dimana dia tuh harus menyiapkan sarapan dan bekal dan juga ya perintilan-perintilan lain untuk biar anaknya siap sekolah. Setelah sudah selesai kerjaan rumahnya tersebut dan anak-anaknya sudah berangkat sekolah, Kayeng juga pergi untuk bekerja di kantornya. Di hari yang sama ketika Kayeng sedang di kantornya, suaminya Kayeng itu nelpon si Kayeng sekitar siang hari. Dan mereka berbicara di telepon sekitar 1 jam lamanya. Dan di dalam pembicaraan antara Kayeng dan suaminya itu hanya ingin mengingatkan kepada Kayeng kalau Maribel ini kan dia newborn. Jadi intinya sih dia butuh atensi yang lebih. Dia akan cenderung lebih mengatur. Sebenarnya sih bukan mengatur ya, lebih ke arah ya emang bener-bener butuh perhatian lebih aja kebanding yang lain. Dan juga mengingat Kayeng itu seringkali mungkin ngerasa stres, merasa kecapean sampai nangis gitu. Jadi intinya suaminya itu hanya mau nyemangatin si Kayeng dan jangan sampai si Kayeng itu istilahnya kena baby blues. Seperti itu. Dan menurut suaminya Kayeng ketika mereka sedang teleponan, Kayeng itu tidak sama sekali terdengar seperti yang stres. Dia tuh merasa ya kayak biasa-biasa aja, dia merasa tenang, dia merasa ya seperti hari-harinya lah gitu. Dia nggak terdengar seperti kayak yang emang capek, emang dia stres, dia nggak ada sih, nggak kedengaran seperti itu. Pada hari yang sama, tepatnya pada pukul 1:55 siang, Kayeng itu baru pulang kerja, dan ketika dia sampai rumah, dia langsung lanjut lagi ke depan komputernya di rumah, dan dia itu ya mungkin ngeberesin kerjaannya yang sisa sedikit lagi lah nanggung, intinya gitu sih. Dan dia ngerjainnya ya jadi WFH buat ya cuma sebentar aja lah gitu. Setelah 3 menit Kayeng kemudian offline dari pekerjaannya dan dia ini di dalam satu kamar bersama Mirabel dan tiba-tiba Mirabel ini menangis. Kayeng mencoba untuk menenangkan Mirabel dengan dikasih empengnya. Ketika empengnya sudah dikasih dan Mirabel sudah pakai empengnya, ternyata Mirabel itu gak tenang gitu. Dia masih nangis, bahkan lebih kenceng lagi. Kayeng itu melihat matanya Mirabel itu dia ngelirik ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jadi yang dipikirkan oleh Kayeng itu apakah mungkin Mirabel ini bisa melihat sesuatu yang Kayeng nggak bisa lihat. Jadi makin cemas lagi nih si Kayeng gitu. Akhirnya ya si Kayeng menggendong si Mirabel dan dia duduk di depan kursi komputernya. Ya mungkin mikir ya sambil ditenang-tenangin lah gitu. Dan tiba-tiba Kayeng merasakan sakit kepala yang bener-bener sakit banget. Dan tiba-tiba dia juga ngeliat ada flash putih yang sangat silau di depan matanya. Dan dia kejang. Saat Kayeng sudah mulai sadar dari kejang-kejangnya tersebut, dia itu sudah berada di lantai. Jadi dia udah jatuh dari kursinya. Ketika dia bangun, dia melihat anaknya, yaitu si Mirabel, sudah tergeletak di lantai juga. Mungkin dia mikir ya jatuh berdua gitu. Tapi yang anehnya ketika dia coba pegang si Mirabel, kok Mirabel kaku. Dan kok mukanya merah banget. Dan ketika digendong kok Mirabel nggak bernafas. Panik dong kan. Dan si Kayeng juga makin ini harus gimana nih, ini harus gimana nih. Dan dia langsung bergegas ke ibunya yang mungkin lebih paham soal bagaimana cara merawat anak perempuan. Pas sudah ketemu dengan ibunya Kayeng itu langsung ngeliat si Mirabel dan langsung kaget dengan kondisinya Mirabel. Yang dimana kondisinya Mirabel itu kalau dilihat mukanya itu udah bener-bener merah dan dia tuh kan pakai piyama gitu. Kelihatan dari pandangan ibunya si Kayeng kalau si Mirabel ini udah kayak berkeringat gitu loh. Jadi udah basah gitu. Dan akhirnya coba sama si ibunya itu dibuka bajunya. Piyamanya itu di sletingnya dibuka
Dan ketika dibuka, betapa mereka terkejutnya melihat dadanya Mirabel. Kondisi kulitnya Mirabel sudah terbakar, yang dimana saking parahnya kulit tubuhnya itu bisa ditarik. Dan si Kayeng mungkin penasaran nih kan, dia ngegendong si Mirabel, dan pas bajunya udah dibuka nih, mungkin dia penasaran gitu, dia coba tarik kulitnya. Dan untungnya udah ditepak duluan sama ibunya, dan si ibunya tuh langsung ngambil gendongan si Mirabel. Dan tak lama dari situ kakaknya Kayeng pulang bersama kedua putranya Kayeng. Dan ketika pulang, kakaknya itu langsung bertanya, itu si Mirabel tuh kenapa? Dan akhirnya dijelasin lah sama si Kayeng kalau si Mirabel kayaknya tadi pas gue gendong, kayaknya gue sempat kejang-kejang, terus gue nggak sadarkan diri, gue bangun-bangun udah di bawah, dan si Mirabel ini sudah tertindih. Jadi intinya sih kayaknya Mirabel itu sesak nafas dan dia nggak bisa nafas gitu. Setelah mendengarkan pernyataan dari Kayeng, kakaknya ini memutuskan untuk, ya kita harus cepat-cepat bawa Mirabel ke rumah sakit. Sedangkan ibunya itu memikirkan hal yang lain, yang dimana kita lebih mending memanggil layanan darurat biar ambulans datang dan lebih cepat lagi ke rumah sakitnya. Setelah berdiskusi selesai, tepatnya pada pukul 2:09 siang, mereka itu memanggil layanan darurat. 5 menit kemudian layanan darurat pun datang, tapi yang datang ini bukan ambulans, melainkan yang datang ini pemadam kebakaran. Ketika petugas datang dan langsung menanyakan kesaksian dari keluarganya si Kayeng, ya mereka bersaksi nih satu-satu dan ya menjelaskan apa yang Kayeng ceritakan. Namun ketika petugas lain datang untuk melihat kondisi tubuhnya Mirabel, mereka langsung menyatakan kalau ini adalah luka bakar. Yang dimana luka bakarnya juga bisa dibilang cukup parah, karena Mirabel mengalami luka bakar tingkat 2 dan 3 sebanyak 56% dari seluruh tubuhnya. Jadi dari kepala sampai ujung kaki itu totalnya 56% terbakar tingkat 2 dan 3. Jadi itu tuh udah parah banget. Dan juga yang bikin lebih aneh lagi, kalau ini memang kecelakaan, seharusnya bajunya Mirabel juga ikut terbakar. Namun ini bajunya tidak ikut terbakar, melainkan bajunya masih baik-baik aja gitu. Dan akhirnya petugas kebakaran langsung menghubungi pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi. Tepatnya sekitar 15 menit kemudian, akhirnya pihak kepolisian datang ke rumahnya Kayeng dan mereka mencoba untuk menginvestigasi lebih dalam lagi. Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka mendengarkan kesaksian dan pengakuan dari anggota keluarganya Kayeng, yang dimana Kayeng itu menyebutkan kalau ketika dia sedang menggendong si Mirabel dan dia sedang duduk di depan kursi kerjanya itu, dia itu tiba-tiba kejang-kejang dan Mirabel ini terjatuh dan dia pun terjatuh. Dan Kayeng itu menindih Mirabel, jadi Mirabel itu nggak bisa nafas. Kenapa dia bisa terbakar? Karena Mirabel itu jatuh di atas heater ruangan. Jadinya ya kebakar intinya gitu, dan plus ketindih sama si Kayeng. Dan posisinya Kayeng pun kan, wah dia kejang-kejang gitu. Dan ya jadinya Mirabel nggak bisa nafas dan kebakar juga. Itu kalau menurut kesaksiannya dari Kayeng. Sementara interogasi berjalan terus, petugas polisi yang lainnya mencoba untuk menyelidiki TKP lebih dalam lagi, yang dimana mereka menemukan sesuatu yang sangat janggal. Dan sesuatu ini yang bisa jadi bukti kuat kalau ini adalah kasus pembunuhan. Petugas kepolisian menemukan empeng milik Mirabel di dalam sebuah microwave. Dan dari situ polisi langsung berasumsi bahwa Mirabel ini dibunuh oleh seseorang. Dan seseorangnya itu siapa? Seseorangnya itu adalah ibunya sendiri, yaitu si Kayeng, dengan alasan kejang-kejang sebagai ya biar nggak ditahan, biar nggak dipenjara, biar nggak disidang. Gila loh, anak umur 7 minggu di microwave. Gila, di microwave cuy. Aduh, anak 7 minggu itu masih belum bisa ngapa-ngapain, dia masih belum ngerti apa-apa, dan ini udah di microwave sama ibunya. Beneran di microwave, sama empeng-empengnya tuh dimasukin ke dalam tuh. Bayi lagi ngempeng masuk microwave, nyalain, kebakar. Gila loh nih orang. Setelah polisi sudah menemukan bukti kuat untuk melakukan penahanan terhadap Kayeng, Kayeng akhirnya ditahan dan diborgol oleh pihak kepolisian dan langsung dibawa ke kantor polisi.
Setelah Mirabel dibawa ke kantor polisi, ia langsung diinterogasi oleh seorang detektif yang dimana Mirabel mengaku kalau dia itu tidak membunuh anaknya atau putrinya, yang dimana dia mengaku dia hanya mengingat ketika dia sedang menggendong anaknya dan dia tiba-tiba pingsan. Dan di sini kalau menurut klaimnya si Kayeng, dia itu punya rekam medis penyakit kejang-kejang yang dimana itu bisa datang kapanpun dan dia tidak bisa mengontrolnya. Ya intinya sih dia menggunakan penyakit yang dia idap itu sebagai pertahanannya lah gitu. Dan juga pihak kepolisian itu sudah melakukan, mungkin sempat ada riset sedikit gitu tentang si Kayeng ini, dan mereka juga menemukan bahwa di rekam medisnya Kayeng dia memang mengidap kejang-kejang sejak usia 13 tahun. Dan menurut rekam medisnya bahwa kebiasaan dia itu ketika kejang-kejang dia akan menggigit lidahnya sampai luka dan juga kencing di celana. Setelah interogasi selesai, sang detektif langsung mematahkan semua pengakuan dari Kayeng, yang dimana sang detektif mengatakan kalau Kayeng ini mungkin saja berbohong karena ketika diperiksa lidahnya tidak ada sama sekali luka pada lidahnya, dan juga ketika diinterogasi tidak ada bau-bau pesing atau bau-bau air kencing, dan juga pas ketika dilihat ternyata celananya itu nggak ada sama sekali basah. Tanggal 18 Maret tahun 2011, suaminya Kayeng datang ke kantor polisi untuk ngobrol dan berbicara dengan si Kayeng, yang dimana perbincangan mereka ini direkam oleh pihak kepolisian, dan kemudian hasil obrolannya ini tuh ditranskrip dan akhirnya dicocokkan dengan interogasi terhadap si suaminya Kayeng. Jadi apakah suaminya si Kayeng ini bohong dengan pernyataannya atau tidak gitu. Dan menurut hasil rekaman suaranya dan menurut pengakuan suaminya Kayeng, Kayeng itu mengaku kalau dia itu tidak membunuh Mirabel, melainkan dia sama sekali nggak sadar apa yang sudah terjadi. Dia hanya mengaku kalau ketika dia menggendong Mirabel, dia tiba-tiba kejang, dan ketika dia bangun, dia udah mulai sadarkan diri, Mirabel ini sudah tidak bernyawa dan sudah terbakar. Cuman seperti itu aja gitu yang dia ngeh gitu loh, yang dia inget gitu. Dan juga Kayeng nge-mention kalau Mirabel itu ketika sebelum digendong, matanya itu kan ngelihat kesana kemari tuh. Dan Kayeng itu percaya apakah mungkin ini ada sesosok makhluk gaib yang mau ngambil nyawanya si Mirabel. Maka dari itu karena dia takut, akhirnya digendong lah nih si Mirabelnya. Karena Kayeng itu percaya kalau si makhluk gaib ininya tuh mau masuk melalui jendela. Karena Mirabel itu selalu melihat ke arah jendela dan ke arah dinding. Dia sih ngeklaimnya seperti itu. Setelah menginterogasi suaminya, pihak kepolisian juga melakukan interogasi terhadap keluarganya Kayeng. Tepatnya beberapa hari kemudian setelah interogasinya si suaminya Kayeng, yang dimana yang diinterogasi itu adalah ibunya dan kakaknya. Dan ibunya juga berstatement kalau di culture-nya mereka atau di budayanya mereka, kita tuh percaya dengan adanya makhluk-makhluk gaib yang bisa merasuki tubuh kita. Dan hal ini dikaitkan ke kasusnya si Kayeng, yang dimana ya ini mungkin saja terjadi gitu, dan mungkin karena ibunya kan udah orang tua banget gitu dan mungkin masih melekat banget budayanya gitu, ya itu mungkin yang disampaikan sama si ibunya, yang dimana ya mungkin ini terjadi karena ada makhluk gaib yang melakukan semua itu, atau mungkin makhluk gaib masuk ke tubuhnya si Kayeng dan membunuh putrinya. Seperti itu. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015, persidangan Kayeng pun dimulai, yang dimana dihadirkan oleh seorang pakar neurologi yang bernama Dr. David Treman. Yang dimana Dr. David bersaksi kalau menurut rekam medisnya Kayeng itu biasanya kejang-kejang berdurasi 10-30 menit. Durasi ini tuh di luar batas normal, yang dimana batas normalnya orang kejang-kejang itu hanya berdurasi 2-5 menit saja. Dan juga kalau menurut rekam medisnya Kayeng, ketika dia sedang kejang-kejang, dia itu cenderung menggigit lidahnya hingga terluka atau biasanya itu sampai berdarah, dan juga dia itu biasanya kencing di celana atau ya pipis lah gitu intinya gitu. Atas kebiasaan ini, Dr. David itu tidak bisa memastikan kalau si Kayeng ini mungkin saja bisa menimbulkan kebiasaan baru ketika dia sedang kejang-kejang. Dan juga Dr. David ini beropini apakah mungkin Kayeng itu memasukkan Mirabel ke dalam microwave ketika dia sudah mulai sadar. Jadi gini,
Kayeng itu dia udah mulai bangun dari kejang-kejangnya karena kan dia nggak sadar nih. Nah ketika dia bangun itu tuh nyawanya tuh belum loading dan dia tuh langsung bawa si Mirabel dan langsung memasukinnya ke dalam microwave dan langsung dinyalain gitu si microwave-nya. Ya Dr. David beropini seperti itu karena itu ada jadi kemungkinan gitu. Dan sampai akhirnya Dr. David mengatakan bahwa pengakuan K ini sangat tidak masuk akal karena semua pengakuannya itu tidak cocok dengan timeline yang sudah dihasilkan dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, yang dimana hasil penyelidikannya adalah Kayeng pulang ke rumah dan online di komputer rumahnya pada pukul 1:55 dan 3 menit kemudian Kayeng offline, dan kemudian tepatnya pada pukul 2:09 keluarganya Kayeng itu memanggil panggilan darurat dan 5 menit kemudian layanan darurat datang ke rumahnya Kayeng. Dari timeline ini atau garis waktu ini Dr. David coba mencocokkan dengan habit-habit atau kebiasaan atau rekor medis si Kayeng, yang dimana Kayeng kan biasanya kalau kejang-kejang itu 10-30 menit. Dan dari hasil investigasi polisi ini Dr. David langsung mengatakan bahwa ini benar-benar tidak cocok. Karena kalau menurut rekam medisnya Kayeng kan tadi 10-30 menit biasa durasinya kalau dia kejang-kejang. Sedangkan kalau pengakuannya Kayeng, dia itu offline dari pekerjaannya dan dia tuh langsung kejang-kejang. Tepatnya kalau dari hasil penyelidikan polisi itu pukul 1:58 dan 11 menit kemudian keluarganya Kayeng itu langsung memanggil layanan darurat atau tepatnya pukul 2:09. Berarti kan kalau ini lagi kejang-kejang dia nggak mungkin taruh kalau misalnya memang dia kejang-kejang 10 menit aja gitu atau waktu yang paling cepat nih, dan dia kan ada spare 1 menit nih, ini tuh nggak mungkin banget dia langsung sadar gitu, karena menurut Dr. David orang-orang yang mengidap kejang-kejang biasanya membutuhkan waktu sekitar 10-30 menit untuk kembali normal, untuk sadarkan diri benar-benar lurus lagi gitu. Jadi intinya ya butuh 10-30 menit biar loading nyawanya tuh selesai gitu, dia balik lagi normal dan bisa beraktivitas lagi gitu. Ini nggak masuk banget dengan hasil penyelidikan polisi dengan pengakuannya si Kayeng. Jadi ini udah bener-bener menyudutkan Kayeng itu sudah membunuh Mirabel. Singkat cerita, setelah beberapa bulan masa persidangannya Kayeng, tepatnya pada tanggal 15 Desember tahun 2015, Kayeng didakwa atas pembunuhan tingkat pertama dengan metode memasak bayi usia 7 minggunya menggunakan microwave berdurasi 2-5 menit. Dan statement ini tuh diperkuat dengan kehadirannya ahli microwave, yang dimana sang ahli ini mengatakan luka bakar pada tubuhnya Mirabel ini persis banget dengan luka bakar yang dihasilkan oleh pola masaknya radiasi dari microwave. Jadi ini udah bener-bener udah fix ini anaknya memang di microwave sama ibunya. Kayeng dihukum penjara selama 25 tahun. Semasa ia sedang menjalani masa tahanannya, tepatnya pada tahun 2021 pada bulan Juli, Kayeng itu mencoba untuk aju banding. Namun pengajuannya ini ditolak karena data-data dan pengajuannya dan juga pakar ahli yang dia bawa itu tidak terkualifikasi untuk bersaksi dan juga untuk menyampaikan statement bahwa Kayeng ini tidak bersalah. Jadi Kayeng akhirnya lanjut lagi mendekap di penjara dan dia melanjutkan masa tahanannya, yaitu penjara 25 tahun. Oke, mungkin segitu aja untuk kasusnya dari Kayeng yang dia memasak anaknya di microwave. Sekarang kalau menurut cocok lagi dari gue. Nah, gue jujur ya, pertama gue suka banget dengan ngebahas kasus-kasus yang melibatkan anak kecil kayak gini. Bukan karena gue suka dengar anak kecil tersiksa atau apa, enggak, sama sekali enggak. Karena gue ngerasa gue tuh relate. Karena gue udah jadi orang tua dan gue nggak mau anak gue kayak gitu. Ini juga sebenarnya jadi pembelajaran banget, yang dimana kita manusia, dan gue kan cowok nih, gue laki-laki, gue ayah nih, gue suami, dan ada istri gue juga gitu. Dan gue ngerasain ketika istri gue tuh baru lahir dan gue ngelihat capek banget dia gitu. Dan
mungkin ada salah gue banyak banget terhadap istri gue, yang dimana mungkin gue kurang suportif terhadap apa yang melengkapi kekurangannya ketika dia sedang membutuhkan gitu, yang dimana ibu-ibu ketika dia baru lahir itu masa-masa paling krusial, yang dimana ini kalau misalnya nggak di-maintain, ini kalau nggak dicegah gitu, ini yang bisa jadi baby blues. Dan kalau misalnya ini dikaitkan dengan kasusnya si Kayeng dengan baby Mirabel, kayaknya nih ya, Kayeng itu baby blues. Kalau menurut gue sih, yang bukti yang paling kuat kayaknya dia baby blues, karena mungkin dia stres postpartum atau pasca melahirkan, itu kan itu masa-masa terberatnya juga seorang ibu gitu, yang dimana harus menyesuaikan banyak hal gitu. Apalagi Kayeng ini kan baru melahirkan sekitar 7 minggu yang lalu gitu. Anak itu baru usia 7 minggu, dia masih belum ngerti apa-apa, ya ampun. Jadi kayaknya kalau untuk video ini pesannya adalah buat kalian yang di luar sana yang mungkin sudah punya anak ya, dan gue doakan semoga kalian sehat terus dan keluarga tetap harmonis terus ya. Dan juga buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin kepikiran untuk ya mau starting new family dan juga mungkin rada ketakutan untuk punya anak, jangan takut. Serius, jangan takut, karena adanya anak itu karunia terindah yang akan pernah kalian rasakan. Dan ini juga kasus-kasus yang kayak gini, gue juga sempat pernah bahas tentang kasus anak kecil yang dimana si James Bulger murder. Itu kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa cek link di atas sini ya, entah di mana. Kalian bisa cek linknya, atau enggak gue simpan di kolom deskripsi di bawah deh. Kalian nonton video itu. Dan juga buat kalian para suami, jangan lupa kalian harus selalu support terus istri kalian, apalagi yang sedang hamil, yang sedang mengandung, atau juga yang sudah baru-baru melahirkan nih. Bahkan sampai sekarang meskipun anaknya sudah lahir gitu dan anaknya sudah besar, kalian harus tetap support terus istri kalian. Jangan menganggap istri kalian itu cuman kerjaannya masak ngurus anak, enggak. Kalian nggak boleh menganggapnya seperti itu. Istri kalian itu pasangan kalian, bukan babu kalian. Ingat itu loh. Mereka itu istri kalian, pasangan kalian sehidup semati, bukan babu. Jangan kalian tidak memanusiakan istri kalian. Kalian tetap harus memuliakan istri kalian. Selayaknya si Chilo mencoba terus mengingatkan dan menyemangati si Kayeng. Sayangnya ya Kayeng mungkin sudah keburu baby blues duluan. Dan juga kita harus tetap positive thinking, dan juga ya kita mungkin harus banyak sabar dengan banyak sekali ujian yang datang ke kehidupan kita. Oke, mungkin segitu aja untuk kasusnya Kayeng. Kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa lagi, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar selalu ternotifikasi kalau gue upload video terbaru. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like atau tombol thumbs up-nya, dan kalau kalian mau meninggalkan kritik, saran, atau mungkin juga pendapat tentang video ini, dan juga kalau misalnya kalian mau sharing tentang pengalaman kalian baru jadi seorang orang tua, atau kalian baru melahirkan, atau kalian baru dikaruniai seorang anak, atau mungkin juga kalian punya pengalaman-pengalaman yang lain tentang raising child atau membesarkan anak, kalian bisa sharing di kolom komentar di bawah.